Melanjutkan kisah karya Esa Mintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Pasar itu pun telah benar-benar menjadi bubar. Orang yang berada di kejauhan pun menjadi semakin menebar. Sementara itu, ketiga orang itu pun telah berdiri menghadapi ketiga arah. Sementara kelima orang lawannya telah mengepungnya. Namun Paguh masih sempat bertanya, anak-anak muda yang gila, anak bekasaan, apakah kau ingin ikut kami bantai di sini? Nanti sajalah, jawab yang muda dari kedua orang anak muda itu. Berilah kesempatan kami menonton perkelahian yang tentu akan sangat menarik. 3 melawan 5. Anak setan, Paguh menggeram. Tapi ia tidak memperhatikannya lagi. Agaknya ia pun mengerti bahwa kedua anak muda itu sama sekali bukan kawan dari ketiga orang yang akan ditangkapnya untuk dijadikan kurban itu. Kami akan membunuh ketiga orang ini lebih dahulu, geram Paguh di dalam hatinya. Jika mungkin kami akan menyisakan seorang untuk dijadikan kurban. Jika tidak, maka kedua anak-anak muda itu pun memadai. Meskipun nampaknya mereka masih terlalu muda, tetapi mereka agaknya telah memiliki ilmu yang dapat mereka banggakan. Demikianlah maka kelima orang yang mengepung ketiga orang itu pun mulai bergerak dan merapat. Mula-mula mereka hanya maju selangkah demi selangkah, namun agaknya mereka tidak mau berlama-lama. Kita langsung membantai mereka, terdengar suara orang bertubuh kekar itu. Ya, desis Paguh. Tapi jika mungkin salah seorang dari mereka pantas juga untuk dijadikan korban. Semakin tinggi ilmu mereka, maka mereka akan merupakan korban yang lebih baik. Yang terdengar adalah Linggodadi mengumpat. Aku akan membunuh kalian berlima, meskipun aku tidak biasa mengorbankan darah, maka aku akan motong kepala kalian dan menggantungkannya di pintu gerbang 4 penjuru kota kecil ini. Yang satu akan aku gantung di tengah-tengah kota atau di pintu gerbang pasar ini. Kelima orang itu tidak menjawab, tetapi kemarahan mereka terungkap pada sebuah teriakan nyaring. Tapi ketiga orang itu telah siap menghadapi setiap kemungkinan. Bahkan Linggodadi rasa-rasanya menjadi tidak sabar lagi. Di kota raja ia merasa kehilangan lawan berilmu hitam karena hadirnya Maesa Bungalan. Dan kini ia bertemu lagi dengan orang berilmu hitam. Meskipun mereka berjumlah 5 orang, tetapi dengan Kakang Linggopati dan Paman Doronambang, maka kelima orang itu tentu akan dapat kami kalahkan, berkata Linggodadi di dalam hatinya. Sejenak kemudian maka perkelahian pun tidak dapat dihindarkan lagi. Kelima orang itu mulai menyerang Linggopati dan kedua kawannya yang telah bersiaga pula menghadapinya. Berapa orang yang masih berkerumun di kejauhan melihat perkelahian itu dengan hati yang berdebar-debar. Berapa orang pun segera berlarian memanggil beberapa orang pengawal kota di gardu mereka. Mereka tentu orang-orang gila yang berkelahi dalam kelompok-kelompok, desis salah seorang pengawal. Mungkin anak-anak muda yang tidak mempunyai kesibukan, mudah sekali terlibat dalam perselisihan berkelompok. Persoalan-persoalan kecil akan mekar menjadi sebab perkelahian yang hampir tidak terkendali, berkata seorang pengawal yang lain. Marilah kita lihat, desis seorang pengawal. Kita akan pergi bertiga. Anak-anak itu pada suatu saat harus dibikin jerah. Tapi mereka bukan anak-anak, berkata orang yang melaporkan perkelahian itu. Memang ada di antara mereka yang terlibat dalam perselisihan itu masih muda, tapi ada pula yang sudah tua. Siapapun mereka, berkata salah seorang pengawal. Demikianlah ketiga orang pengawal itu dengan tergesa-gesa pergi ke pasar.
Dengan kemarahan yang menyesak dadanya, mereka berniat untuk menangkap mereka yang menjadi sebab perkelahian itu. Karena perkelahian di antara anak-anak muda nampaknya akan menjadi kegemaran. Perkelahian antara anak-anak muda dari satu pedukuhan dengan pedukuhan yang lain. Bahkan kadang-kadang tanpa sebab mereka berpapasan di jalan, saling memandang, dan kemudian mereka pun berkelahi. Ekor dari perkelahian itu adalah anak-anak muda pedukuhan itu serta beramai-ramai. Ketika mereka mendekati gerbang pasar, maka beberapa orang yang berkerumun di kejauhan itu pun segera menyibak untuk memberi jalan pada ketiga orang pengawal itu. Namun demikian, ketiga pengawal itu masuki gerbang pasar yang sepi, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari pintu gerbang ia melihat sekelompok orang yang sedang berkelahi. Tiga pengawal itu pun menjadi termangu-mangu. Seperti bermimpi, ia melihat perkelahian yang sedang berlangsung di pinggir pasar itu. Demikian dahsyatnya, sehingga ketiga orang pengawal kota kecil itu tidak dapat menilai apakah yang sedang dihadapi. Mereka memang berkelahi berkelompok, desis salah seorang pengawal itu. Tapi yang mana melawan yang mana, desis yang lain. Ketiganya menjadi bingung, mereka belum pernah melihat perkelahian yang demikian dahsyatnya. Apakah kita akan mendekat dan menangkap mereka? Bertanya salah seorang dari ketiganya itu dengan tiba-tiba. Yang lain menarik napas dalam-dalam, katanya, apakah kita akan mampu berbuat sesuatu atas mereka? Mereka memang bukan anak-anak muda yang sedang berkelahi, karena mereka berpapasan di jalan dan saling memandang. Yang lain menarik napas dalam-dalam. Seorang yang menonton perkelahian itu dari luar pasar memberanikan diri mendekati ketiga pengawal itu sambil berbisik, apakah mereka akan ditangkap? Kok gila, geram pengawal itu. Hanya para senopati dari Singosari sajalah yang mampu melerai mereka dan menangkapnya. Jadi kita tidak dapat berbuat apapun. Dengan demikian maka tidak ada seorang pun yang berani mengganggu perkelahian itu. Semakin lama justru menjadi semakin dahsyat. Dalam pada itu kedua anak-anak muda yang mendekati mereka yang sedang berselisih itu pun masih melihat perkelahian itu dari dekat. Bahkan nampaknya perkelahian itu sangat menarik perhatiannya. Sehingga karena itu, maka keduanya seolah-olah telah terpesona oleh tata gerak dan ilmu yang dilihatnya pada setiap orang yang sedang bertempur mati-matian. Paguh dan kawan-kawannya yang berjumlah 5 orang itu segera berusaha untuk berkelahi dalam sebuah lingkaran mengurung ketiga orang lawannya. Tapi ketiga orang lawannya itu sudah mengerti sepenuhnya cara orang berilmu hitam itu bertempur. Di saat-saat mereka sampai ke puncak ilmunya, mereka akan segera berlari-lari mengelilingi lawannya dan menyerang dengan cepatnya sambil bergeser dalam putaran. Linggojati pernah menceritakan apa yang dilihatnya dan dialaminya. Meskipun saat itu ia menghadapi dengan seorang saja, namun cara yang akan dipergunakan oleh kelompok itu tentu tidak akan jauh berbeda. Apalagi setelah Linggojati melihat kelima orang itu berada di dalam lingkaran yang mulai bergerak perlahan-lahan. Agaknya Linggopati harus menghadapi lawan-lawannya dengan hati-hati. Itulah sebabnya ia pun segera memegang pimpinan dalam kelompok kecil yang terdiri hanya oleh 3 orang itu. Dengan isyarat-isyarat ia mulai mengatur perlawanan. Linggojati yang pernah melihat cara orang berilmu hitam itu bertempur dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan seperlunya, sehingga kadang-kadang mereka bertiga dapat mendahului tata gerak dari lawannya. Gila, desis Paguh. Mereka tentu pernah melihat salah seorang dari keluarga kami dalam pertempuran yang sesungguhnya. Dalam pada itu tiba-tiba saja salah seorang berkata, apakah salah seorang dari ketiga orang ini bernama Maisa Bungalan yang mendapat sebutan pembunuh orang berilmu hitam? Atau Linggojati yang disebut pula telah membunuh orang berilmu hitam di kota raja? Salah satu dari keduanya, Maisa Bungalan atau Linggojati. Dan keduanya bukannya kawan sekelompok, desis kawannya yang lain.
Namun akhirnya Paguh menggeram siapapun mereka itu. Namun kita akan memusnahkannya atau menangkapnya untuk dijadikan kurban. Sementara itu kedua anak muda yang melihat perkelahian itu pun berbisik, kita tahu pasti tidak seorang pun dari ketiga orang itu yang bernama Maesa Bungalan, anak Mahendra, yang mendapat sebutan pembunuh orang berilmu hitam. Karena itu jika benar salah seorang dari mereka pernah bertempur melawan orang berilmu hitam, maka salah seorang dari ketiga orang itu tentulah Lingodadi. Karena salah seorang yang masih hidup telah menyebut namanya sendiri, Lingodadi, saat terjadi perkelahian di rumah saudagar itu. Ya, salah seorang dari mereka tentulah Lingodadi itu, atau orang yang berhubungan erat dengan Lingodadi, sahut yang lain. Meskipun pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit, namun kedua anak muda itu sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan mereka seolah-olah mendapat tontonan yang mengasihkan. Kali-kali mereka saling menebak gerak dari kedua belah pihak. Namun kemudian mereka mulai menilai siapakah yang akan segera dapat menguasai lawannya. Seperti yang diduganya, maka kelima orang berilmu hitam itu mulai bergerak dalam putaran. Semakin lama semakin cepat, bahkan kemudian gerakan mereka mulai membingungkan. Mereka mulai dengan ilmu mereka yang sebenarnya, desis salah seorang dari kedua anak muda itu. Nah, apakah yang akan dilakukan oleh lawannya? Kedua anak muda itu menjadi tegang. Namun sekilas mereka masih sempat melihat orang-orang yang dengan cemas menyaksikan perkelahian itu. Bahkan dia masih melihat para pengawal melambai kepada mereka dan memberikan isyarat agar mereka meninggalkan perkelahian itu. Kedua anak muda itu tersenyum, bahkan salah seorang dari keduanya sempat menggelengkan kepalanya. Demikianlah mereka kembali menyaksikan perkelahian yang semakin lama menjadi semakin dahsyat. Orang-orang berilmu hitam itu mulai berputaran semakin cepat. Namun tiba-tiba putaran itu menjadi terputus oleh gerakan orang-orang yang ada di dalam kepungan itu. Tiba-tiba saja salah seorang dari mereka dengan tangkasnya justru menyerang Paguh menurut arah putarannya. Selagi Paguh merasa terganggu, tiba-tiba saja yang lain meloncat pula cepat di muka Paguh. Dengan demikian maka putaran itu terputus karenanya. Orang yang berada di belakang Paguh hampir saja kehilangan keseimbangan arah, tetapi ternyata bahwa orang itu memiliki kecepatan gerak yang mengagumkan. Demikian Paguh berhenti, maka ia pun segera melompat memasuki lingkaran dengan serangan beruntun kepada orang yang telah mengganggu Paguh, dengan serangan menurut arah geraknya. Tapi agaknya semuanya sudah diperhitungkan. Orang yang mengganggu Paguh itu adalah Lingodadi sendiri, sedangkan orang yang telah melompat mematuskan gerak lingkaran di depan Paguh adalah Linggopati. Sementara itu, orang yang paling tua di antara ketiga orang itu telah siap mengamati segala sesuatu yang dapat berkembang dalam perkelahian itu. Dengan demikian, maka Lingodadi yang mendapat serangan langsung dari orang yang berputar di belakang Paguh itu pun segera melayaninya. Sementara itu Linggopati dengan lincahnya langsung melawan Paguh yang menggeram menahan kemarahan yang memuncak. "Kalian dapat memecahkan lingkaran kami," geram Paguh. "Tapi itu belum berarti kalian dapat memecahkan ilmu kami yang selengkapnya. Seorang-seorang kami adalah penakluk dari segala ilmu. Meskipun seandainya kau adalah Maesa Bungalan yang disebut pembunuh orang berilmu hitam, namun kau tentu tidak akan dapat membunuh aku dan memecahkan perlawanan kami bertiga." Linggopati tidak menjawab. Ia menyerang Paguh dengan lincahnya, sehingga Paguh pun terpaksa melompat surut. Ternyata perkelahian itu benar-benar telah berubah wajahnya. Orang-orang berilmu hitam itu tidak lagi dapat membuat sebuah lingkaran, karena Lingodadi dan Linggopati telah berhasil bergeser saling menjauh. Namun dalam pada itu yang segera berada di dalam kesulitan adalah Doro Nambang. Karena kedua lawannya masing-masing bertempur melawan seorang, maka yang tersisa dari 5 orang itu telah bersama-sama mengurungnya. Gila,
desis Doronambang. Napasku adalah napas tua, dan aku harus bertempur melawan 3 orang sekaligus. Tapi asal saja mereka tidak berbuat curang, maka aku kira aku akan dapat bertahan sampai salah seorang dari kedua bersaudara itu sempat membunuh lawannya. Karena itu, maka Doronambang pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi setiap kemungkinan. Dengan cermat, ia menghadapi ketiga lawannya yang mulai berusaha untuk berputar di sekelilingnya. Linggodadi dan Linggopati melihat kesulitan yang akan menerkam Doronambang. Agaknya orang berilmu hitam itu telah dengan sengaja membagi kekuatannya dengan cara yang tidak seimbang. Dengan demikian, mereka akan dapat dengan mudah membunuh lawannya. Mereka yang bertempur bersama-sama bertiga dengan cepat akan dapat menyelesaikan orang tua itu. Selebihnya, mereka akan membunuh seorang lawannya lagi, sementara yang lain harus bertahan untuk beberapa saat. Namun agaknya cara itu akan berlangsung lebih cepat daripada cara yang lain, karena mereka masing-masing yakin bahwa lawannya tidak akan mampu mengalahkan mereka. Namun saat itu ternyata bahwa lawan kelima orang berilmu hitam itu adalah Linggodadi dan Linggopati, serta seorang kepercayaannya meskipun sudah menjadi semakin tua, Doronambang. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang memiliki kelebihan dari ilmu kebanyakan orang. Meskipun demikian, baik Linggodadi maupun Linggopati harus bertempur dengan sekuat tenaga. Agar mereka dapat dengan cepat mengalahkan lawannya, harus lebih cepat dari ketiga orang yang bertempur bersama-sama melawan Doronambang. Tetapi mengalahkan orang berilmu hitam itu pun tidak mudah. Mereka memiliki kelincahan dan kekasaran yang dengan tanpa ragu-ragu berusaha meras darah lawannya. Betapapun juga kematangan ilmu Doronambang, namun ia tidak dapat mencegah ketiga lawannya yang mulai bergerak melingkarinya. Ia tidak dapat melompat seperti Linggodadi dan Linggopati memotong gerak lawannya, karena dengan demikian akan sangat berbahaya baginya. Justru lawannya adalah 3 orang. Aku harus memecah lingkaran itu dan melompat keluar, katanya. Kemudian dengan cara yang khusus aku harus mencegah mereka untuk membentuk lingkaran semacam ini lagi. Tapi Doronambang cukup masak justru karena umurnya yang telah menjadi semakin tua. Ia tidak menjadi gelisah dan bertindak dengan tergesa-gesa. Untuk sejenak, ia masih membiarkan ketiga orang itu mulai berputaran. Bahkan kemudian ia masih tetap tenang ketika salah seorang dari ketiganya mencoba menyerangnya. Doronambang merendahkan dirinya pada lututnya. Kemudian tanpa diduga sama sekali oleh lawannya, Doronambang berteriak nyaring. Sebuah kejutan telah mengentakkan kepungan itu. Dengan tangkasnya, Doronambang memusatkan serangannya kepada salah seorang dari ketiga orang yang mengepungnya, mengikuti arah putarannya. Namun dalam saat-saat yang gawat itu, Doronambang tidak melompat memotong putaran itu, tapi ia melompat lebih jauh lagi, memecahkan kepungan itu, dan sejenak kemudian ia sudah berada di luar. Sesaat ketiga orang berilmu hitam itu termangu-mangu. Namun ternyata mereka pun mampu bergerak cepat sebelum Doronambang mampu memperbaiki keadaannya dan berusaha untuk mencegah kepungan berikutnya. Ternyata ketiga orang itu telah berada di 3 penjuru. Mereka melangkah perlahan-lahan mendekatinya dari 3 arah. Salah seorang dari mereka berkata, "Kau memang luar biasa, orang tua. Kau mampu memecahkan putaran kami. Tapi kau tidak akan dapat melawan kami bertiga betapapun tinggi ilmumu." "Mungkin," jawab Doronambang dengan tenang. "Tapi sebentar lagi aku pun akan bertempur bertiga. Kedua kawanmu yang bertempur masing-masing melawan seorang kawanku itu tidak akan mampu bertahan lagi. Agaknya aku akan berhasil berkelahi lebih lama dari kedua kawanmu. Nah, akibatnya kalian dapat membayangkan." Sekilas ketiga orang itu mencoba melihat perkelahian antara kedua kawannya melawan Linggodadi dan Linggopati. Ternyata ucapan orang tua itu bukan sekedar untuk menakutinya saja, tapi kedua kawannya memang telah terdesak.
Namun salah seorang dari ketiga orang itu masih berkata, "Tentu kematianmu akan datang lebih cepat. Betapa tinggi ilmumu, kau tidak akan dapat melawan kami bertiga. Apalagi kami telah bertekad membunuh engkau lebih dahulu dan kekalahan yang mungkin menerkam kawan-kawanmu." Doro Nambang tidak menjawab, tetapi ia mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk melawan ketiga lawannya. Ternyata sulit sekali baginya untuk mencegah kepungan yang sudah mulai merapat. "Aku harus memecah kepungan itu setiap kali untuk memperpanjang perlawananku," katanya di dalam hati. Mudah-mudahan Linggopati dan Lingodadi segera berhasil. Doro Nambang kembali merendahkan dirinya pada lututnya. Ketika ia melihat ketiga orang itu mulai bergerak mengelilinginya, tapi mereka pun telah bersiap pula menghadapi kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang tua itu. Doro Nambang mengerutkan keningnya. Ia melihat ketiga orang itu menjadi lebih berhati-hati, sehingga kemungkinan baginya untuk memecah putaran itu tentu akan menjadi semakin sulit. Bahkan kemudian Doro Nambang itu sampai pada kemungkinan yang dapat terjadi padanya dengan pasrah. Katanya kepada diri sendiri, "Aku sudah berpuluh tahun bertualang pada hari tuaku. Aku masih harus mengulanginya, sehingga agaknya aku telah melihat hampir semua segi kehidupan. Dengan demikian, jika kematian datang, aku tidak akan menyesal lagi." Karena itu justru ia menjadi semakin tenang. Dengan seksama ia melihat semua gerak dari ketiga kawannya. "Sebutlah nama anak cucumu," desis salah seorang lawannya. Doro Nambang tidak menyaut, tetapi ketika ia sempat melihat perkelahian Linggodadi dan Linggopati melawan masing-masing seorang berilmu hitam, ia pun dapat mengharap bahwa mereka akan dapat segera memenangkan perkelahian. Tapi jika aku mati lebih dahulu, maka keseimbangan itu pun tentu akan berubah. Karena masing-masing harus melawan 2 dan 3 orang. Atau barangkali salah seorang dari kedua kakak beradik itu harus melawan 4 orang sekaligus agar cepat dapat diselesaikan, berkata Doro Nambang di dalam hati. Namun dalam pada itu sekali selagi ia dengan berdebar-debar menunggu saat yang paling menegangkan itu, tiba-tiba saja ia mendengar seseorang berkata, "Hei, itu tidak adil. Seorang yang sudah lanjut usianya justru harus melawan 3 orang, meskipun orang tua itu berilmu tinggi dan bahkan ilmunya menjadi semakin matang." Semua orang yang mendengar suara itu pun segera berpaling, bahkan juga Linggodadi, Linggopati dan lawan-lawannya.